Saya tidak percaya kalau orang yang sudah meninggal itu bisa hidup lagi, misalnya ngajurigan ataupun apa jadi gentayangan gitu. Itu tidak percaya, karena ruh itu ketika meninggal ya udah, itu sudah diambil oleh Allah gitu. Jadi itu urusannya udah beda alam. Halo, bertemu lagi bersama saya Kang Afan. Di video kali ini saya akan membahas dari obrolan sebelumnya ya. Jadi saya ketemu teman lama, dia mengalami kondisi yang hampir mirip sebetulnya, yaitu dia mulai bangkit secara spiritualnya ya, dan dia tidak memiliki guru gitu. Nah, sehingga banyak yang istilahnya perlu diluruskan, dan ini saya kira saya membahas apa yang saya ketahui saja ya gitu, dan mungkin kalian akan memiliki pengetahuan yang berbeda dengan apa yang saya dapatkan gitu. Di sini saya akan membahas tentang apa itu ruh, kemudian apa itu sukma, dan apa itu jasad. Jadi yang saya temukan dan saya amati itu, jadi dalam manusia itu yang saya temukan itu ada 3 komponen atau item ya. Jadi itu satu kesatuan gitu. Yang pertama itu jasad, yang kedua itu ruh, yang ketiga itu sukma gitu. Nah, banyak orang yang beranggapan bahwa ketika orang itu kena santet, kena guna-guna, atau kena teluh gitu ya, atau jadi tumbal gitu. Nah, itu adalah yang diambil adalah ruh gitu. Nah, dari yang saya amati dan temukan dari berbagai referensi juga dan yang dialami itu, sebetulnya untuk ruh itu sudah jelas ketentuannya di agama Islam itu, bahwa ruh itu ya itu urusannya Tuhan, urusannya Allah, sehingga kita tidak akan pernah tahu ruh itu seperti apa gitu dan wujudnya seperti apa, dan setelah meninggal itu ruh tuh di alam barzah seperti apa. Nah, itu kita tidak akan pernah tahu gitu, karena itu memang di agama itu sudah jelas bahwa ruh itu ya urusannya Allah gitu. Jadi kita gak perlu nyari-nyari masalah ruh. Nah, kemudian kalau misalnya ruh itu bukan urusan kita, kemudian kalau misalnya ada yang yang kena santet, kena teluh, itu seperti apa? Nah, itu urusannya sukma gitu ya. Jadi kalau saya ibaratkan itu, jadi ada 3 objek ya, 3 objek. Yang pertama itu saya gambarnya random aja gitu ya. Nah, yang pertama itu ini jasad, kemudian ini ruh, kemudian ini sukma gitu. Nah, dari ketiga ini, jadi jasad itu dia tidak akan bisa hidup tanpa ruh gitu. Jadi ruh itu memang untuk kehidupan ya, kalau yang saya temukan seperti itu. Kemudian kalau sukma, nah sukma ini kalau menurut saya ya, bisa jadi khodam kita ataupun korin kita gitu. Itu yang saya pahami gitu ya. Karena gini, bisa jadi bahkan sukma itu kesadaran kita. Nah, kesadaran ini bisa hilang karena kan, contoh gini, ada orang yang kena guna-guna, dia jadi misalnya jadi gila, jadi tidak sadar. Nah, itu sukmanya diambil sebenarnya. Nah, saya tidak percaya kalau itu misalnya ruh yang diambil, karena kalau ruh diambil itu pasti meninggal. Nah, kemudian ruh itu dia dimensinya sangat halus, bahkan untuk sekelas jin sendiri itu tidak punya hak
prerogatif tentang ruh gitu. Itu murni urusannya Allah ruh itu. Makanya kalau misalnya ada yang katanya ruhnya ditahan, itu gak mungkin gitu. Pasti sukmanya. Sukma itu apa ya? Sebangsa, masih sebangsa mereka, sebangsa jinnya, mungkin sebangsa jin versi kitanya gitu. Itu yang disebut sukmanya. Jadi dan di tubuh manusia itu satu kesatuannya. Jadi sukma, jasad, kemudian ruh gitu. Nah, kemudian jadi kan manusia itu diciptakan sangat kompleks ya. Jadi berbagai elemen, kemudian berbagai item, instrumen segala macam itu masuk jadi satu tubuh gitu ya. Jadi kita gitu. Jadi kita itu terdiri banyak komponen gitu ya. Bukan hanya komponen fisik, tapi juga komponen non fisik juga banyak gitu. Nah, sukma sendiri, nah ini yang sering dimainkan oleh para dukun sebetulnya itu sukma. Jadi sukma itu kalau saya bilang kembaran kita mungkinnya istilahnya, atau korin kita gitu ya kalau menurut saya sih. Itu bisa diambil memang oleh misalnya kalau ditumbalkan, nah itu yang diambil itu sukma. Nah dampaknya apa? Kalau sukma itu sudah diambil, memang dampaknya itu karena manusia itu kan harus utuh ya. Utuh itu dalam artian ruhnya ada, jasadnya ada, kemudian sukmanya ada. Nah kalau sukmanya diambil, itu dampaknya ya pasti tidak seimbang. Tidak seimbang apa? Karena hanya tinggal ruh dan jasad gitu. Nah kesadaran kita dan juga mungkin pasti ada yang kurang lah kalau sukma itu sudah tidak ada gitu ya. Makanya suka ada istilah katanya, oh ini sukmanya sudah ditahan, oh ini sukmanya sudah tidak ada gitu. Nah itu sebetulnya salah satu bentuk kesadaran kita yang memang diambil gitu. Saya juga sebetulnya meragukan kalau sukma itu diambil. Jadi yang diambil itu bukan sukma, tapi kesadaran kita yang ditutup gitu. Nah kesadaran yang sudah tertutup itu ya yang mengakibatkan bisa jadi gila gitu. Makanya orang-orang yang ditumbalkan itu cenderung jadi gila misalnya, atau kesadarannya menjadi hilang gitu ya. Nah setelah itu tidak lama ya biasanya meninggal itu. Nah urusan meninggal ini gini, itu tetap urusannya adalah takdir gitu ya. Jadi tidak bisa meninggal itu dikaitkan dengan penumbalan atau teluh atau santet, itu tidak bisa, karena mereka itu sebetulnya nantilah dibahas lah masalah teluh santet itu di depan ya. Intinya sih manusia itu terdiri dari berbagai item dan komponen yang itu membentuk jati diri kita gitu ya, yaitu ruh, sukma, dan jasad gitu. Jadi jasad ya akan tidak berlaku apa-apa jika tidak ada ruh dan sukma. Ruh juga sama, tidak bisa melakukan apa-apa ketika jasad tidak ada dan sukma tidak ada gitu ya. Nah sukma juga sama gitu, tidak bisa menempel ke jasad dan juga tidak bisa hidup kalau tidak ada ruh gitu. Makanya saya tidak percaya kalau orang yang sudah meninggal itu bisa hidup lagi, misalnya ngajurigan ataupun jadi gentayangan gitu, itu tidak percaya, karena ruh itu ketika meninggal ya udah, itu sudah diambil oleh Allah gitu. Jadi itu urusannya udah beda alam gitu. Nah kemudian yang muncul secara gaib itu kemungkinan adalah korin kita atau sukma kita gitu. Itu yang yang muncul gitu, karena dia mirip secara fisik dan juga secara pengetahuannya juga mirip. Jadi secara gaibnya itu adalah kesadaran ataupun korin kita. Mungkin kalau orang Jawa bilang bisa disebut sedulur papat gitu ya. Saya kurang paham masalah itu, tapi yang saya dapatkan itu intinya sukma itu adalah korin kita gitu. Itu yang yang perlu saya jelaskan terkait masalah ini gitu. Jadi jangan terlalu percaya dengan makhluk jin juga ya. Kalaupun itu berguna untuk kita, jadikan itu hanya sekedar referensi dan divalidasi juga dengan referensi yang real. Kenapa harus real? Karena kita hidup di alam yang real atau nyata gitu.
dan kita melakukan banyak hal juga di alam nyata dan untuk alam nyata, tidak untuk alam gaib begitu. Sampai bertemu di video selanjutnya ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat.